ไฟมุดแต่ไปซ้ายสวยงามเปิดโดยซ้ายเข้ามาหน้าประตูโอ้โหและยิงเป็นประตูขึ้นนำใหม่ครับ Perjalanan Indonesia dalam memajukan sepak bolanya di tahun 2024 ini benar-benar dalam titik yang bisa dikatakan emas. Ya, gimana enggak? Hampir seluruh kategori tim nasional Indonesia, entah itu di level kelompok umur maupun tim putra dan putri, benar-benar tengah on fire di tahun yang akan segera berakhir ini. Mulai dari timnas Indonesia Putra yang berhasil lolos di ajang bergengsi Asia di berbagai kelompok usia, mulai dari U17, U20 hingga senior. Kemudian skuad Garuda Senior yang juga sukses menyabet posisi ketiga klasemen sementara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang terbaru sekaligus yang gak kalah mentereng, Timnas Putri Indonesia yang resmi menciptakan sejarah emas dalam sepak bola Indonesia usai menjuarai Piala AFF Putri 2024. Ya, tim asuhan Satoru Mochizuki tampil dengan apik di sepanjang turnamen dan mengakhirinya dengan kemenangan 3-1 atas Kamboja di partai final yang digelar di Stadion Baru Nasional Laos di Vientiane. Jelas ini menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia karena timnas putri Indonesia diketahui belum pernah menjuarai turnamen apapun di sepanjang sejarah. Meskipun Piala AFF Putri 2024 sejatinya adalah turnamen playoff, tapi tetap ini menjadi trofi pertama yang diraih Garuda Pertiwi di sepanjang sejarah. Dan dengan keberhasilan ini, timnas putri Indonesia akan tampil di kejuaraan ASEAN Putri 2025 yang diikuti oleh Thailand, Vietnam, Filipina, dan Myanmar, di mana ajang tersebut adalah putaran final untuk kejuaraan sepak bola Asia Tenggara selagi Piala AFF Putri adalah kualifikasinya. Ya, periode emas sepertinya telah dimulai di tahun ini, di mana timnas putri Indonesia yang dibangun oleh PSSI era Pak Erick Thohir terbukti langsung mampu menunjukkan tajinya sebagai tim yang bakal berbicara banyak di level internasional. Lihat saja di ajang bergengsi ASEAN atau yang dikenal Piala AFF Wanita ini, Garuda Pertiwi tak hanya mampu menyabet trofi juara, tapi juga sukses meraih 2 gelar individu. Ya, Reva Oktaviani dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala AFF Putri 2024 dan Laita Rowati dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala AFF Putri 2024. Jelas, rentetan prestasi ini tak lepas dari upaya seluruh elemen timnas dalam meningkatkan kualitas sepak bola tanah air untuk terus menuju level elit yang diinginkan. Pencapaian demi pencapaian timnas putri di era kepelatihan Coach Satoru Mochizuki ini tak hanya sukses menorehkan sejarah baru di sepak bola tanah air, tapi para supporter Garuda juga sangat berbahagia dengan hasil apik yang dibawa tim putri dalam ajang bergengsi Asia Tenggara tersebut. Ya, memang soal sepak bola, mungkin semua sepakat kalau Indonesia adalah salah satu negara yang fanatismenya luar biasa. Dan ini jelas kian bertambah ketika sekarang ini prestasi timnas Indonesia pelan-pelan juga udah mulai menunjukkan progres yang maksimal. Nah, menariknya dalam perjalanan Garuda Pertiwi mengarungi Piala AFF Wanita 2024 ini, terdapat satu sosok yang mencuri perhatian publik tanah air, sebab penampilan cantiknya serta gol kemenangannya dalam partai final melawan Kamboja kemarin. Benar, ia adalah Sydney Hopper, sang pahlawan timnas putri yang turut andil dalam gol kemenangan 3-1 di New Laos National Stadium Vientiane, Kamis kemarin. Garuda Pertiwi yang mampu unggul lebih dulu melalui Reva Oktaviani di babak pertama harus menerima balasan gol dari Kamboja di menit ke-32. Tapi untungnya Sydney Hopper berhasil mengembalikan keunggulan di menit ke-35 lewat sentekan apiknya, hingga akhirnya laga ditutup dengan gol kedua Reva di menit ke-57. Nah, Sydney Hopper sendiri merupakan pemain naturalisasi yang memiliki darah campuran Indonesia Amerika Serikat, yang mana darah Indonesianya diwarisi dari sang ibu.
Pemain timnas Indonesia putri ini memiliki tinggi badan 173 dan berusia 17 tahun yang kini memperkuat Dallas Baptist University di kompetisi NCAA, sebuah liga mahasiswa di Amerika Serikat. Sebelumnya, Sita juga menjadi pemain Tulsa Soccer Club yang berkompetisi di ECNL, Liga Pelajar Amerika. Dan sebagai seorang pemain gelandang serang di Timnas Putri Indonesia, ia telah menjalani trial bersama Garuda Pertiwi dan resmi bergabung dengan skuad asuhan Coach Mochi pada 4 Juli lalu. Karena penampilan impresifnya di AFF kemarin pun, ia dianggap sebagai kunci permainan Garuda Pertiwi di bawah asuhan Coach Satoru Mochizuki saat ini. Nah, di lain sisi kehadiran Sydney sebagai pemain kunci Garuda Pertiwi, Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir mengaku sangat bangga dengan apa yang dicapai oleh Sydney Hopper CS di ajang Piala AFF Wanita ini. Ya, Pak Erick memberikan apresiasi sebesar-besarnya dengan ucapan selamat yang diunggah di Instagram pribadinya untuk Garuda Pertiwi yang sudah berjuang keras di turnamen tersebut. Apalagi Garuda Pertiwi tak hanya berhasil meraih gelar juara, tapi mereka juga berhasil tak terkalahkan sejak turnamen kualifikasi kejuaraan ASEAN 2024 itu digelar. Fakta ini jelas membuat seluruh pecinta sepak bola tanah air semakin berbahagia setelah sebelumnya skuad Garuda juga mampu membawa hasil apik di ajang bergengsi dunia. Bahkan pelatih tim Garuda Coach Sintayong sempat memantau timnas putri dengan hadir dalam duel Indonesia versus Singapura dalam laga persahabatan di Stadion Madia Senayan beberapa waktu lalu. Kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu bahkan membuat Coach Mochizuki kaget tak menyangka dan berkeinginan buat berbincang dengan Sintayong terkait menangani tim nasional di Indonesia. Dan dengan hasil apik yang diraih skuad asuhan Coach Mochi di Piala AFF Wanita 2024 ini, kini waktunya juga buat Coach Sintayong membuktikan diri di Piala AFF 2024 yang akan bergulir beberapa hari lagi. Ya, meskipun bakal turun dengan skuad yang didominasi dengan pemain U22 yang rata-rata usia pemainnya hanya 20 tahun. Tapi dengan racikan berani Koshin, harapannya tim Merah Putih juga mampu berbicara banyak di ajang kelas ASEAN ini. Pokoknya terlepas dari apapun, pertama kami bangga dengan apa yang diraih Timnas Putri Indonesia. Selain itu, kami juga sekali lagi percaya bahwa tim asuhan Sintayong akan bisa berbicara banyak di Piala AFF nanti. Apalagi para pemain juga pastinya sangat termotivasi karena jika mereka bisa tampil bagus, peluang untuk bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Coach Shin pun juga akan semakin terbuka. Lagi pula, meskipun yang dihadapi adalah pemain-pemain senior, tetap saja levelnya di ASEAN. Jadi, nggak usah minder dan gas aja. Semangat Garuda! Besar di sayapmu, tak terhitung angin melawan. Garuda tetap mengepak maju. Kita satu dalam mimpi yang sama, bawa satu tujuan. Garuda bangkit, perjuangan kita. Langit biru jadi saksi bisu, harapan besar di sayapmu, tak terhitung angin melawan. Garuda tetap mengepak maju. Kita satu dalam mimpi yang sama, bau tanah pita takut hadapi. Garuda kuat menggenggam harapan, di ufuk timur menunggu kemenangan.